الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم والنفس بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah, masih memberikan petunjuk, sehingga tergeraklah hati kita untuk hadir di masjid ini, melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan insya Allah yang hadir di masjid ini termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan Jumat diawali dengan panggilan iman. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah dengan namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi Allah awali panggilan Jumat dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, kata Allah, maka bergegaslah berzikir mengingatku dan tinggalkan semua aktivitas duniawi kita, jual beli kita, tinggalkan, kata Allah. Sesungguhnya itu lebih baik jika kita mengetahuinya. Bersyukurlah kita para hadirin, berbahagialah kita yang hadir di masjid ini di siang hari ini, karena keimanan kita masih merespon panggilan Allah. Keimanan kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba Allah, bahkan yang mengaku dirinya beriman kepada Allah sampai Jumat hari ini, kita yang terpilih dan berada di masjid ini. Belum tentu para hadirin orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kemudian dengan mudah ia hadir di masjid ini. Boleh jadi muadzin telah mengumandangkan azannya, tetapi ia lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada hadir memenuhi panggilan Allah. Boleh jadi muadzin telah mengumandangkan azannya, tetapi ia lebih suka tidur di rumahnya daripada hadir memenuhi panggilan Allah. Kenapa demikian? Karena keimanannya tidak merespon panggilan Allah. Maka bersyukurlah kita, berbahagialah kita yang hadir di masjid ini, karena keimanan kita masih merespon panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dari rasa syukur yang kita peroleh para hadirin. Kembali Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita agar senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk hari esok kita. Kalau seandainya Allah mewafatkan kita, seandainya Allah memanggil kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah? Maka tanyakan masing-masing kepada diri kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah berusia 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan telah melebihi usia Nabi 63 tahun. Pertanyaannya kemudian, di usia kita yang sekarang ini, bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan sampai detik ini kita hanya sibuk urusan duniawi kita, kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi kita lupa bekal untuk pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah, dan tidak ada bekal terbaik kata Allah kecuali ketakwaan kita. Allah tidak mengatakan bekal terbaik adalah harta kita, bekal terbaik adalah jabatan kita, tetapi yang Allah katakan di dalam ayat ini, bekal terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita tentu ada tujuannya, tentu ada maksudnya. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Tidaklah Allah menghadirkan kita di permukaan bumi ini illa liya'budun, kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain para hadirin, kalau kita buka di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Allah atau Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini para hadirin memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tiada lain dan tiada bukan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka jika ada di antara kita yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kita, berarti kita keluar daripada tujuan penciptaan manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pernah menyampaikan 3 pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu 3 pesan ini tidak hanya menjadi pesan bagi Nabi, tetapi juga menjadi pesan bagi kita yang hadir di masjid ini. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama kata malaikat Jibril, hiduplah sepuasmu, tetapi ingat engkau akan mati.
Silahkan hidup sepuas kita. Pada siang hari ini kita hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Tetapi adakah jaminan 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan setelah kita melaksanakan salat Jumat di siang hari ini, adakah jaminan bahwa Allah tidak akan mewafatkan kita? Makanya Nabi mengatakan, orang yang cerdas, kata Nabi, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya, ataupun bukan orang yang paling panjang gelarnya. Tetapi orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu mengingat mati, lalu mempersiapkannya menuju kepada kematian. Maka itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Pesan yang kedua yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, cintailah apa yang kamu cintai, tetapi ingat engkau akan berpisah. Kita cinta kepada harta kita, kita cinta kepada pangkat jabatan kita, kita cinta kepada anak dan istri kita. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita, pastilah kita yang akan meninggalkan mereka. Inilah pesan yang kedua yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, cintailah apa yang kamu cintai, tetapi ingat engkau akan berpisah. Dan pesan yang terakhir yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingat engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bermaksiat kepada Allah silahkan, yang mau taat kepada Allah silahkan. Tetapi ingat para hadirin, akan ada masanya nanti kita akan menghadap kepada Allah. Akan ada masanya nanti Allah akan tampakkan di hadapan kedua mata kita atas apa yang kita kerjakan di dunia ini. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa, kata Allah, di antara kita yang melakukan suatu kebaikan, sekalipun kebaikan tersebut sangatlah kecil, kata Allah, niscaya Allah pun akan tampakkan balasannya. Sebaliknya, kata Allah, barang siapa di antara kita bermaksiat kepada Allah, sekalipun maksiat tersebut sangatlah kecil, kata Allah, niscaya Allah pun akan tampakkan balasannya. Oleh karena itu, para hadirin, betapa kita menyadari akan ada masanya nanti kita akan pulang menghadap kepada Allah. Akan ada masanya nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, maka gunakan sisa kesempatan itu untuk mempersiapkan bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.